Tetap semangat, oke. Selamat Natal, tetap semangat. Stefan ya? Stefan dia bawa. Ayo Bapak, Ibu-ibu, kita kesaksiannya. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti Mauna, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama berdua suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal akan berarti tanda kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti
bersama-sama kita sambung lagi bersama bersumpah betapa terima kasih telah tiba. Christmas Day, come down here, the angels sing a new hymn for today, and we'll live forever because of Christmas Day. Malaikat nyanyi, Raja umat datang. Damai sejahtera bagi semua yang percaya padanya. Damai sejahtera bagi semua yang percaya padanya.
Malam Kudus. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap menyalakan lampu lilinnya sebelum kita masuki untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan, dipersembahkan oleh Bapak Pendeta Sahat Sitorus. Sambil kita persiapkan hati, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night
tidak bisa merayakan Natal. Bahkan saya merayakan Natal tidak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, aku memohon jangan bersungut di dalam hidup. Apapun yang kita lihat, orang di dalam kepastikan, karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus dalam kebenaran. Kita bagi orang dalam kepastikan. Jangan kita terjerumus lagi kita. Matius 1 ayat 21 sampai 24 demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istri. Berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terutama melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, Maranatha. Tapi Natal bukanlah tentang kelahiran seorang bayi di Bethlehem saja, tetapi hadirnya Allah di dalam hidup. Mungkin ada yang mengatakan, aku dalam keadaan sakit, aku dalam keadaan tidak sehat. Tapi bagaimana hati yang sebenarnya menyambut Tuhan yang hadir? Inilah yang menjadi pemikiran kita. Ada 3 hal. Kalau temanya Allah hadir dalam keluarga, tapi bagaimana hati kita menyambut Tuhan yang adalah Allah sendiri? Kita tidak usah bicara orang lain. Di dalam rumah tangga kita, hubungan suami istri, hubungan anak-anak dengan orang tua, gampang berkata kasih, tapi dilakukan sungguh berat. Tetapi firman Tuhan sudah berkata kepada kesetiaan Allah di dalam hidup manusia. Kalau saya pribadi mengatakan Allah sungguh baik. Yang tidak baik adalah kadang-kadang kita ini ada persoalan dan kebutuhan jauh dari Allah. Tapi Allah sendiri sudah Dia perintahkan melalui para nabi, ditulis dalam Alkitab supaya kita bisa. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Artinya apa? Allah tidak tahu. Allah selalu menyertai. Kalau saya membaca gambar-gambar tadi di pantai, jelas kelihatan
bukan 4 lagi atau bukan 2 pasang lagi, tapi 1 pasang. Dan tadinya gambar itu cuma gambar kelihatan tegasivitas, tetapi begitu cuma 1 pasang berarti 2 kaki dan kanan dan kiri itu dalam sekali. Manusia dikatakan kalau Allah selalu menyertai aku, bekas telapak kaki ada 2 pasang. Di dalam sini begitu berat penderitaanku. Adanya cuma 1 pasang. Manusia berpikir ini lebih banyak kualani. Tapi Tuhan menjawab. Nah, ketika penderitaanmu begitu berat, aku tidak membiarkan engkau. Tetapi aku menggendong engkau. Bekas telapak kaki itu adalah berat bekas telapak kaki. Kalau dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus Tuhan itu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berarti Tuhan setia. Berarti Tuhan apa? Tetap tidak berubah. Manusia berubah dan bahkan tidak berubah. Berubah-ubah sesuai dengan kehidupan. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Teknik itu di dalam kehidupan. Mungkin akan lebih berat bagi saudara-saudara. Kalau saya boleh berkata, dulu dengan katakan menjadi orang tua, dulu dari kerjaan ya, bloker koran, jadi duit. Sekarang dia orang lihat di handphone saudara-saudara, mendengarkanlah ajaran itu, mendengarkan berita dari Amerika, dari Israel, dari Jepang. Saat ini tidak bisa. Demikian pekerjaan. Sekarang pekerjaan online, berjualan online, banyak pekerjaan itu. Sekarang tidak berputaran. Percayalah kepada Tuhan. Saya tidak bercerita orang lain. Orang lain itu adalah hidupnya yang kualani dan hidupku. Aku melihat Tuhan. Saudara-saudara, orang tua punya. Kalau saya tidak punya. Orang tua punya. Gak punya sawah, memang ada di taman kita. Gak punya sawah. Yang merasa itu orang tahu orang salah. Kalau orang anak yang punya harta pun bisa hilang. Pak D mengatakan, siapa aku dengan sawah dia? Katakan adik. Sawahnya saya bukan adik, sawah aku. Sawah abangku, sawah adik. Anak yang jatuh kegedean kemana tetap punya kegedean bulunya. Waktu saya berusia 9 tahun, orang tua mengenai kalau bisa datang dengan berarti berkata. Saya bercerita ini bukan saya lari dari Tuhan, ya. Hidup kita ini kita harus belajar bagaimana pengamsal menyatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
lagi. Dari hati kita terus kerja. Mungkin orang kita Jawa yang hati juga. Maaf kalau saya masukkan ke bahasa Inggris. Mata, roha, sisi artinya mata itu adalah mengajar kita. Roha itu, hati itu, kita bertanya bagaimana sisi diberi Tuhan Yesus untuk bersaksi. Jadi hati kita ini adalah kesaksian bagi kita. Kalau ada orang kejar bunuh, maka kita akan melihat hati kita berpikir jangan. Saya tahu orang tua saya mungkin amanah tahu SMK kali ini harus dites orang masuk ke sana dengan bukan orang Jerman. Apa-apa dari Jerman, kali dari Jerman, di sini dari Jerman, kami dari sana. Saya tahu orang tua saya pikir dia nggak lulus karena kami di sana harus dites sebelum masuk STM 30 jurusan bangunan, 30 jurusan mesin, 30 jurusan listrik. Saya minta, tapi saya belajar dari sini. Bagaimana Tuhan menuntut kita untuk hidup. Tidak selesai di situ. Susahnya cari pekerjaan di Jakarta. Tahun 80 saya menjadi bingung di Jakarta ini termasuk. Untuk supir aja susah. Waktu di STM belajar bahasa Inggris saya tidak mau karena apa? Bahasa Inggris silakan ada guru bahasa Inggris di rumah dulu. Biarin mengenai ibu yang penting kita saya dan istri bisa cari apa? Sombong. Begitu di Jakarta International School ditanya istri bagaimana Pak? Ya susah. Harus berbahasa Inggris. Istri yang setia dengan diri dibawalah bekal kompreng namanya kalau Jakarta. Dibagi gue ini jam 12 siang dimakan separuh, jam 5 sore dimakan separuh hari. Begitu mengantar guru dan staf makan lagi pergi kursus. Adalah hubungan kerja di misi. Orang kita sudah terekut dari kerja. Saya dipanggil, tinggal mengurus paspor. Oh Bapak, apa namanya istri ya? Iya Bu, iya Pak. Ya udah tidak apa-apa. Tapi tadi hari di sana ya, hari di sana terus gitu. Dan ini saya Bapak supaya Bapak berat naik haji katanya. Saya nggak sanggup daripada hari tinggal mengurus paspor. Saya bilang aja sama Bapak itu Pak, maaf ya, kalau boleh saya minta tolong kasih sama saudara. Tidak harus saya ke Mesir untuk mencari nafkah. Tuhan mungkin menentukan jalan saya di sini. Terima kasih Pak ya. Saya kerja di sini. Tuhan mendengarkan apa saya. Sesudah itu saya diterima karena saya baik di dalam kerja sebagai pemimpin. Saya nggak mau. TV saya sendiri. Saya kasih sama guru orang Amerika. Bapak siapa? Saya jadi. Sehingga orang-orang asing itu kenal sama saya. Saya akan praktekkan bahasa Inggris yang disuruh istri saya untuk berbahasa Inggris. Adalah hubungan pekerjaan tahun 80 untuk staf di resource center. Saya bilang
hidup kita ini kita cuma menjalani bagaimana kita taat kepada Tuhan. Kemarin kita mengalami apa itu yang namanya pandemi. Bukannya saya nggak enak, bukan istri saya nggak enak, bukan anak saya. Tapi saya jadi berdoa. Tidak harus kita bikin sama. Mari kita setia kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan tetap dan setia kepada kita. Kalau Tuhan itu tetap dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan hadir dalam keluarga kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita membuka hati kita di dalam kedatangan Tuhan? Sama dengan Tuhan, mengetuk pintu. Apakah kita membuka hati kita, membuka rumah kita? Kita silakan Tuhan di ruang tamu. Apakah kita juga membawa ke dapur? Tuhan, saya tidak punya beras lagi, Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan. Bukannya Yusuf dan Maria dalam kebingungan, dalam masalah, di mana malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria akan mengandung. Maaf, saya tidak bawa suku. Kalau seorang perempuan mengandung tidak punya suami, kalau di Israel bilang, apa itu dirasa dilempari dengan batu. Kalau di kita di Indonesia Muslim, itu kan dia. Bagaimana mungkin aku tidak punya suami? Ada masalah bukan? Bagaimana dengan Yusuf? Dia berpikir dia akan meninggalkan Maria. Dia tidak mau menjadi suami. Tetapi selesai di situ. Bukan. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu sama-sama yang berpendidikan. Bersekolah. Sesuatu yang kita percaya dibuktikan dulu dengan jelas. Tidak ada daripada apa yang menjadi pokok persoalan. Maria demikian masalahnya, tetapi karena dia hamba, apa jawabannya? Jadi daripada seperti yang dikatakan, bukan seperti yang mau saya katakan, bukan seperti yang saya pikirkan. Tapi seorang Maria tetap percaya kepada Tuhan. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara terkasih, kalau keluarga kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Allah hadir dalam keluarga kita, kasih itu akan menggantikan komentar. Kasih itu akan menggantikan masalah. Kasih itu akan menggantikan pergumulan hidup kita. Ada pengampunan menghapus luka, derita dan duka. Makanya kalau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bukan
Bukan tidak ada masalah, ada masalah. Besar masalahnya, tetapi masalah yang besar itu lebih besar Tuhan. Maaf, tahun 2007 saya sudah pensiun. Ya, jadi nikmat pakai dua. Sekarang ini nanti. Jadi waktu kerja saya jadinya 45, saya sudah di bulan pertama. Dan di Jakarta internasional itu, kalau 2 menit tidak keluar, tinggal. Karena ini berdampak sama yang lain, akan terlambat. Kalau kita naik taksi jemputan ada 3. Berarti 3 kali 5 menit, udah 15 menit, udah macet di jalan. Sekarang masih terkena. Ya. Maaf ya, pakai 2 Bapak Majelis. Bukan cuma saya diminta, pakai 2 Amang menandu. Kalau ada persembahan kasih, terus salah, maaf ya, itu bukan hanya bagian. Itu bukan hanya bagian. Kalau pengertian kita belum jelas, mari. Orang Israel, suku Lewi diberikan persekutuan, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Di luar daripada suku Yahudi, mereka bagi-bagi untuk makan. Makanya persembahan nasi yang sampai ke saya itu bukan bagian saya. Ya begitu, gereja dan tanah yang baik. Ya, bagi dia punya, kita serahkan persembahan kita ke gereja. Mereka mengelola itu lebih baik. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita nyaman. Jadi maaf, kalau hidup di dunia ini, maaf tidak ada habisnya dan tidak ada puasnya. Kalau saya boleh katakan, saya belajar. Saya sendiri belajar sekarang dicuekin orang, tidak mau tahu. Kalau kita punya mobil, enak. Tapi pada saatnya Tuhan datang, marilah anakku. Tidak bisa setiap orang. Tapi kita tidak punya mobil, akan dibawa mobil apa? Mobil yang murah. Di antara orang akan aman, akan ditinggal. Keluarga sendiri, anak-anak sendiri dicuekin, siap menerima. Gak ada waktu anak sama orang tua siap menerima karena mereka ada waktu untuk anak-anak. Teman hidupnya itulah yang Tuhan Yesus memperhatikan kamu kalau sakit, kalau butuh bantuan. Kembali, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah tidak jauh dari kita. Allah ada di tengah-tengah. Allah hadir menjadi kekuatan dan kebenaran. Bukankah dikatakan Allah menyertai, Allah pelindungi segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah berlindung. Maaf, kita menjadi keluarga, bukan keluarga
dilihat kan? Tetapi inisiasi Allah untuk pernikahan orang Kristen. Inisiatif Allah untuk pernikahan orang Kristen. Itu salah satu musuh manusia yang yaitu Hawa. Tuhan membentuknya menjadi perempuan. Tidak selesai di situ. Perempuan itu dibawa Allah ke hadapan. Ada kepada manusia. Makanya dikatakan, iya, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Kenapa? Tadi bisa membeli. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sampai dia tidak menjadi. Mereka telanjang dan mereka dikerasan. Jangan katakan saya tidak tahu. Apa ini di situ? Mereka telanjang dan mereka tidak merasakan. Telanjang artinya mereka terbuka, tidak ada rahasia laki-laki dan perempuan, suami dan istrinya tidak ada lagi rahasia. Apa adanya dalam hidup dipertemukan oleh Tuhan. Sama yang firman Tuhan yang mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa dikatakan 2 atau 3 orang? Karena laki dan istrinya itu 2 orang. Tuhan berkati ada anak menjadi 3 orang. Memang di nama Tuhan bukan hadir. Tuhan setia. Saudara terkasih yang ketiga, pertama tadi Allah hadir dalam keluarga, yang kedua Allah hadir untuk menyelamatkan, yang ketiga Allah hadir menjadikan kita bermakna. Sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup kita orang bertanya, bukan hidup apa hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat. Kadang-kadang saya terini, kalau jalan sama istri, siapapun saya sampaikan, Pak, semua kamu sampaikan. Karena begitu sama orang, maaf ya, kalau saya tidak hormat sama orang, sementara aku mengenal Tuhan, Allah Maha Pengasih dan Pemurah, panjang sabar dan berlimpah kasih. Aku mengaku anaknya Tuhan, tetapi sikap perilaku saya jauh dari kasihan. Kasihan. Jadi kita harus menjadi yang bermakna. Keluarga yang dirawat Allah mengalami keselamatan. Menjadi keluarga yang dapat melayani Allah tanpa takut. Ada dalam kekudusan dan kebenaran. Rawatan Allah menuntut respon kita dalam hidup yang bermakna. Mari kita harapkan akan Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 7. Ketaatan akan firman Tuhan
Kebenaran Tuhan akan meliputi hati dan pikiran kita. Hidup di dalam kebenaran dan kebenaran. Natal adalah bukti kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Natal mengajar kita. Allah mengajar kita. Allah tidak menuntut kita dalam kekekalan. Allah tidak menuntut kita dalam kesempurnaan penciptaan. Tetapi Allah mengajar kita hidup di dalam kekekalan. Saudara terkasih, saudara sama dengan saya. Hidup di bumi yang sama-sama kita hidupi. Dunia mengajarkan kita hidup berakal, hidup berpikir, hidup bertindak dengan segala pertimbangan. Apakah itu menyelamatkan kita? Apakah itu menguntungkan kita? Tetapi dia khusus melakukan firman Tuhan itu mengambil Maria menjadi istrinya. Allah mengatakan dirinya kepada kita. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita, menyambutnya dengan hati yang beriman. Allah menyelamatkan kita umatnya, menyelamatkan keluarga. Kita sama-sama hidup di dalam hidup sebagai bangsa Indonesia. Kita ada di dalam kehidupan ini. Allah sudah menyelamatkan keluarga kita. Kiranya setiap keluarga kita mengalami damai sejahtera sebagaimana Yusuf dan lain. Keluarga yang diberkati Allah karena Yusuf dan Maria memberikan tempat bagi Yesus. Kiranya keluarga kita juga sama dengan Yesus memberikan tempat bagi Yesus di dalam hati dan pikiran. Selamat hari Natal saudara-saudara terkasih dan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, jagai hati dan pikiran kami menghidupi firman. Amin.
berdua. Berkat ya Bapak dikawini jemaat kita dalam segi program dan kebudayaan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Donsi, Bapak Pendeta Teoso, Bapak Penatua Siapa, Bapak Vikaris Hadiran Malam dan sidang jemaat dalam kesehatan dan pekerjaan. Saudara-saudara kami terkasih yang sakit oleh rematik, Bapak Pendeta Josi dan Ibu, Bapak Pendeta Trios, Bapak Indo menjaga dan menjaga kesehatan mereka. Demikian juga hamba Bapak Pendeta Siahan dalam usia ini, Bapak selalu menjaga dan memberkati kesehatan. Bapak juga menjaga gereja Immanuel dari niat maksud jahat dari kebakaran dan pencurian. Berkati ya Bapak para tetangga kami di gereja ini, karena kita memulai sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan usul dan damai. Berkati ya Bapak para pekerja Simon, Petu, Aman, Pendeta Menang. Dalam pelayanan kesehatan kehidupan, Bapak memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk seisi rumah, Ibu terkasih, yaitu istri dan anak-anak. Bapak memberkati mereka dengan Tuhan. Engkau melihat pelayanan hamba membawahi sinode itu. Bapak juga memberkati Sekum, Bendu, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, dan Ketua. Para pelayan umum sinode pendeta evangelis dan Tuhan. Terima kasih ya Raja Baya Bapak. Berkat-berkat-Mu dan kehidupan kami mulai ada di penghujung tahun 2025 ini dan akan memasuki tahun baru tahun 2026. Kami memohon belas kasih-Mu ya Allah di alam Bapa. Kiranya pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu selalu merawat melimpahi dan menaungi kami anak-anak. Terima kasih ya Allah ya Bapa, berkat-berkat, berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel, menjadi berkat kehidupan, berkat pengetahuan dan berkat keamanan semua kaum di muka bumi. Berkat ya Bapa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mencintai Indonesia. Kiranya berkat melimpahi Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Wakil Presiden Bapak Kabinet Prabowo, TNI Kepolisian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hati mereka hati yang takut akan Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini tidak memihak golongan tetapi supaya seluruh masyarakat Indonesia hidup sejahtera dan terpelihara dalam kesatuan dan kesatuan. Ya Allah ya Bapa, berkat-berkat-Mu melimpahi masyarakat kami Indonesia dalam aktivitas pekerjaan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka menikmati hari-hari mereka di rumah. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Berkat-Mu melimpah dalam pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan. Semuanya itu untuk kesejahteraan kami bangsa Indonesia. Lindungi Allah ya Allah ya Bapa bangsa kami Indonesia dari bencana alam dan bahaya. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Tuhan menghibur mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong mereka. Hati yang berduka kita gantikan dengan hati yang bersyukur. Syukur atas pemberian. Terima kasih Bapak, berkat-berkat ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan dan kehendakmu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini
Kami ucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memberikan persembahan kami pada hari ini. Bapa, berkati persembahan kami ini agar kami pakai untuk mendapatkan kerajaan di sekitar gereja ini. Berkati juga anak yang sudah memberi, berkati juga anak yang belum sempat memberi. Di lain waktu mereka yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga pada hari ini kami ucap syukur atas firman yang telah sampaikan Bapak Pendeta saat seluruh Tuhan sungguh sangat ajaib. Bahwa Engkau dari pemilihan ini untuk menebus dosa kami, bahwa berkorban untuk kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang baik. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami yang paling dalam, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Bapak Pendeta Sitorus di dalam pelayanannya, dalam kesehatan, di dalam rumah tangganya. Banyak jiwa-jiwa dimalangkan datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Begitu banyak bencana, ya. Kita tahu bencana di Sumatera begitu menyedihkan, lebih dahsyat dari tsunami, dan di Jawa di mana ini karena gunung manusia. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa sebagai manusia kita harus hidup menghormati Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita supaya manusia tidak merusak alam semesta. Karena alam ini ciptaan Tuhan, maka saat ini alam semesta. Nah, oleh karena ini saya akan menunjukkan satu pujian berjudul Jangan Khawatir.
menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala kuatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala kuatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Gereja sebagai keluarga dari keluarga Kristen itu hadir di Indonesia. Maka ini sangat cukup untuk mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi menjadi bangsa yang terus maju, berkembang, hidup dalam kasih, keadilan, dan seterusnya. Maka karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah gereja GKW khususnya, pesan ini akan menjadi pesan yang berkelanjutan.
Jadi tema ini tidak hanya berhenti pada momen Natal tahun ini, tapi berkelanjutan di sepanjang tahun. Maka ke depan harapan kita GKWI Immanuel Sriwijaya akan mereposisi pelayanannya, orientasinya adalah keluarga. Jadi maksudnya kira-kira begini Bapak Ibu. Kalau tahun depan memulai langkah-langkah pelayanan di GKWI Immanuel Sriwijaya, maka lihatlah betapa pentingnya keluarga. Layanilah keluarga. Jangan ada yang menghina keluarganya. Apalagi gereja menghina keluarga di tengah-tengah komunitas kita bergereja. Kondisi manusia itu berbeda-beda. Ada yang sejahtera, ada yang prasejahtera. Jangan karena dia sejahtera lalu diagung-agungkan keluarga itu. Kalau prasejahtera dihina, itu sesuatu penyelewengan yang tidak perlu terjadi di dalam gereja. Ada orang berpendidikan tinggi, ada orang berpendidikan rendah. Ada statusnya tinggi, ada status sosial yang saya di bawah. Tapi jangan dibeda-bedakan. Gereja bukan persoalan status. Kalau Allah sudah menyelamatkan keluarga, maka semua apapun kondisi keluarga, situasi keluarga, Allah ingin menyelamatkan semuanya. Kalau Allah menyelamatkan keluarga, maka gereja pun harus menyelamatkan keluarga. Ini tugas gereja, ini tugas GKWI Immanuel Sriwijaya. Tahun depan bulan berapa Pak Ade akan dihabiskan jadi pendeta? Akhir Maret. Itu sudah sangat dekat kalau hitungan rencana menyebutkan beliau. Dan tentu kita berharap karena kekosongan yang sedemikian lama gembala di GKWI Immanuel Sriwijaya, pesan pribadi saya mewakili MPS kepada calon pendeta, tolong disiapkan Bapak Vikaris, calon pendeta, sekaligus harapannya calon gembala. Setuju kan calon gembala? Setuju? Setuju sama pendeta seterusnya? Setuju katanya calon gembala. Jadi kita tolong Pak Ade, tema ini dibawa sampai setelah Bapak jadi pendeta dan gembala, tolong dilayani jemaat sebagai seperti Tuhan menyelamatkan keluarga. Begitulah fungsi gembala, fungsi pendeta, fungsi gereja menyelamatkan keluarga. Ini harapan kita di atas pekerjaan gereja yang menyelamatkan keluarga. Sekali lagi Allah telah berkata bahwa Dia hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya kira demikian kata sambutan saya, tidak boleh lebih panjang dari khotbah. Karena kalau lebih panjang dari khotbahnya anak pendeta seterus, nanti jadi tertutup khotbahnya ini. Kira-kira seperti itu. Dan tadi Amang Siahan minta saya bernyanyi, tapi belum latihan. Tapi lagunya lagu akrab ini di penghujung kata sambutan saya. Lagu yang umum kan, lagu bahagia keluarga terpulang. Kau lahir di dunia.
mengucapkan selamat Natal untuk GKI Manado Jaya dan semua kita yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Amang. Tadi kami didoakan. Terima kasih doanya didoakan tadi MPS supaya ditolong Tuhan mengerjakan tugas. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Horas, bahasa Jawanya apa Pak? Supaya tidak hanya horas. Oh gitu ya. Ya sudahlah, selamat Natal kalau begitu. Sampai suatu yang dahsyat dan luar biasa. Banyak keluarga lepas keluarga hancur karena perbuatan kedagingan manusia, sehingga kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk membuat hidup dan harkat manusia layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak warga pecah karena perbuatan kedagingan yang tidak berkenan dengan Tuhan, sehingga dia mau datang ke tempat yang hina di Palungan. Biarlah kami buka hati kami sebagai Palungan yang hina, Palungan yang tidak layak, tapi Engkau layak datang sebagai Allah yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami berkata, Immanuel, Ebenezer sampai sini, Tuhan menolong kami. Jemaat Tuhan, beri Tuhan keluar dan jemaat berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan diri engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih.
Feliz Navidad, oh Señor, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero una felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Feliz Navidad, prospero yo la felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Semuanya doa kami berkati kepada kami Indonesia ini supaya